Halo, selamat datang teman-teman yang sedang membutuhkan dana lumayan besar dengan bunga sangat kompetitif. Sudah tepat tonton videoku ini. Jadi di video kali ini akan aku jelaskan bagaimana cara mengajukan pinjaman di OCBC NISP online tanpa harus datang ke bank. Kita bisa menggunakan handphone dari rumah. Caranya sangat gampang. Yang pertama, kita langsung saja klik yang ajukan ya. Dan kemudian nanti kan tampilannya seperti ini ya. Di sini ada simpanan, program hadiah dan pinjaman. Kita pilih yang pinjaman. Kemudian ya di sini tuh kita bisa pinjam untuk beli rumah ataupun juga untuk pinjaman yang lain. Nah, kita klik saja yang kredit tanpa agunan, ini kita klik dan kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Di sini kita diminta untuk nanti foto dan juga upload dokumen. Kemudian juga ada pengisian data diri ya dan juga untuk konfirmasi pinjaman ya. Oke, silakan langsung saja ini kita klik saya siap. Dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi di sini bunganya itu 0,98%. Ini relatif cukup rendah ya daripada bank yang lain ya. Kemudian untuk pinjamannya itu bisa sampai dengan 3 tahun. Bahkan untuk teman-teman karyawan yang gajiannya melalui OCBC NISP itu bisa sampai dengan 4 tahun. Kemudian nanti ada biaya provisi 1% ya, ini standar bank ya. Kemudian materai 10.000, standar pencairan pinjaman 25.000. Oke, teman-teman yang tertarik silahkan klik saya siap. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu bahwa video ini bukanlah endorse atau ajakan untuk meminjam. Ini hanya tutorial ataupun sharing informasi bagaimana cara mengajukan pinjaman cara online di Bank OCBC NISP. Serta video ataupun foto yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Bisa saja tampilan saat teman-teman membuka nanti sudah berbeda dengan sekarang, tapi untuk langkahnya kemungkinan besar masih sama ya. Dan juga saya ingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita ajukan pinjaman misalkan untuk hal yang produktif atau untuk hal yang sangat mendesak atau darurat. Untuk hal di luar itu silahkan jangan sampai kita melakukan pinjaman ya. Bijak-bijaklah dalam mengajukan pinjaman. Oke, kita klik siap, kemudian tampilannya adalah seperti ini ya. Ini adalah simulasinya ya. Misalkan kita pinjam 25 juta, kemudian untuk tenor 24 bulan ya. Di sini muncul nih bunganya 0,98%, kemudian provisinya itu 750 ya. Kemudian biaya pencairannya ini sama ya, 25 dan juga 100 ya. Dan nanti teman-teman di sini bisa cek ya per bulannya itu berapa. Di sini bisa cek yang cair itu 24 juta sekian ya, karena ada potongan ya. Kemudian kalau misalkan pinjamnya 50 juta tenor sama ya, itu nanti provisinya jadi 1.500.000 naik ya, karena hitungannya persen. Kemudian nanti untuk cicilannya adalah ini 2,5 juta ya. Ini dan yang cair adalah 4,8 juta. Ada potongan provisi dan lain-lain seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya. Kemudian juga nih kalau misalkan simulasinya 100 juta itu maka provisinya adalah 3 juta. Kemudian nanti yang lainnya sama dan untuk cicilannya seperti ini ya, 5 juta 100 sekian per bulannya. Teman-teman bisa klik selengkapnya untuk melihat lebih detailnya ya. Yang cair adalah 98 juta sekian ya. Maaf, 96 juta sekian. Kemudian untuk simulasi yang terakhir ini misalkan 200 juta ya, karena ini bisa pinjam mulai dari 5 juta sampai dengan 200 juta. Ini nanti provisinya 6 juta rupiah, kemudian biaya yang lainnya sama, bunganya sama, dan nanti untuk cicilan per bulannya itu adalah 10.293.333 ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, di sini yang biru sama yang kuning ini kan bergerak ya, bergerak semakin besar. Artinya ini pokoknya itu ini hitungannya anuitas. Semakin lama nilai pokoknya itu semakin besar dan bunganya semakin mengecil ya. Tapi total per bulannya sama sih, selalu seperti ini. Oke, teman-teman langsung saja klik siap kalau memang sudah siap ya. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua pilihan, ada KTA Cash Loan dan juga KTA Cash Bis ya. Teman-teman informasi saja ya bahwa untuk pencairan yang lebih cepat itu kita pilih yang KTA Cash Loan ya. Ini untuk kebutuhan renovasi rumah, edukasi, hiburan ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang pengen bunga rendah itu pastikan pilih yang KTA Cash Bis ya. Karena untuk modal usaha itu memang hampir di semua bank ya, itu memang bunganya relatif lebih rendah. Silakan pilih yang paling cocok yang mana. Di sini untuk simulasinya akan dicontohkan untuk yang KTA Cash Loan ya. Kita klik yang pilih produk yang ini. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Silakan teman-teman ya. Oh ya, ini ada informasi bahwa minimal penghasilannya adalah 7 juta ya untuk pinjaman yang tadi kita isi ya. Kemudian siapkan eKTP, kemudian tanda tangan di atas kertas putih yang bersih ya. Kemudian juga NPWP ini opsional. Kalau pinjamannya di atas 50 juta pastikan teman-teman sudah punya ya. Kemudian klik lanjut dan nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Ini contoh yang 200 juta tadi ya.
Nah, ini cicilannya sekian ya, 19 juta sekian per bulannya. Nah, teman-teman di sini wajib perhatikan bahwa ternyata di sini bunganya itu 1,19%. Ternyata berbeda dengan yang ditawarkan di awal. Di sini lebih tinggi. Dan memang hampir semua bank atau pinjaman online itu seperti itu. Yang ditawarkan di depan dengan realnya itu selalu berbeda. Teman-teman silakan kalau masih nggak masalah lanjutkan, tetapi kalau ternyata merasa tidak cocok, ternyata bunganya lebih besar, silahkan skip saja ya. Oh ya, jangan lupa di atas ini ada keperluan pinjaman, silahkan dipilih ya. Yang ada di sini teman-teman pilih salah satu ya. Kemudian kita lihat simulasinya, kita klik yang ini. Nah, kemudian tampilannya adalah seperti ini ya. Teman-teman silahkan cek lagi biayanya, angsurannya berapa, kemudian bunga dan juga lain-lainnya ya, termasuk ya dana yang diterima berapa, ini provisi dan lain-lain. Silahkan perhatikan, dipelajari lagi, teman-teman merasa sanggup, merasa nyaman atau tidak ya. Kalau tidak masalah, teman-teman langsung saja klik simpan dan lanjut yang bawah, dan kemudian teman-teman silakan ya, di sini masih ada yang harus diisi lagi. Mulai dari ambil foto eKTP ya, pastikan KTP-nya itu jelas tulisan dan juga fotonya, kemudian nanti juga ambil foto dan juga kartu NPWP, ambil foto selfie sambil pegang eKTP ya seperti biasa. Kemudian juga nanti ambil foto tanda tangan ya, yang tanda tangan di kertas putih bersih ya. Oke, setelah diisi semuanya satu-satu, teman-teman pastikan tidak ada yang salah, kemudian kita klik kirim. Dan teman-teman nanti di sini pun masih kita diminta untuk mengisi data, karena ini memang pinjamannya itu besar ya untuk di bank-bank seperti ini ya. Makanya mereka memerlukan data lebih lengkap lagi ya. Dan di sini kita diminta untuk mengisi detail usaha, kontak darurat, informasi pendapatan dan juga nanti rekening penerimanya ya. Ini kita klik oke saja, kita isi ya. Nah, ini untuk jenis pekerjaannya, nama perusahaannya, jenis usaha, jenis industri, mulai usaha kapan dan juga jumlah karyawan. Silahkan diisi aja semuanya sesuai apa adanya. Nah, kemudian juga alamat kantor ya, silahkan diisi alamat, kode pos, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan juga nomor telepon. Silahkan diisi sebenar-benarnya ya. Dan selanjutnya adalah kontak darurat, ini juga wajib teman-teman isi ya. Silahkan namanya siapa, kemudian hubungannya dipilih ya salah satu, dan juga nomor ponselnya. Dan teman-teman sebaiknya menginfokan ke kontak darurat yang dicantumkan di sini. Siapa tahu nanti pihak bank OCBC itu akan konfirmasi ke kontak darurat ya. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa bank tidak boleh menagih ke kontak darurat, hanya boleh menanyakan keberadaan saja, seperti itu ya. Oke, silahkan diisi dan klik simpan dan lanjut. Kemudian di sini teman-teman, karena ini memang pinjaman besar ya, memang ada syarat yang lebih rumit daripada pinjaman misalkan fintech ya. Fintech itu pinjaman online itu kan maksimal 50 juta. Di situ isiannya lebih mudah, karena ini besar, maka beberapa syaratnya lebih lengkap ya. Ini contoh, pilih salah satu ya, BPJS Ketenagakerjaan ataupun DJP online, silahkan dipilih salah satu ya. Oke, teman-teman setelah diisi salah satu, kemudian simpan dan lanjut lagi. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan pilih rekening mana yang akan dipakai untuk menerima pinjaman ini ya teman-teman ya. Pastinya adalah rekening OCBC NISP, tidak bisa menggunakan rekening bank lain ya. Dan teman-teman juga nanti untuk pembayarannya itu auto debit ya, karena auto debit juga nanti akan di auto debit melalui rekening yang dipakai untuk menerima pinjaman ini. Silahkan pastikan rekeningnya aktif ya. Setelah dipilih, teman-teman silahkan klik simpan dan lanjut lagi, dan kemudian nanti di sini teman-teman akan ada notifikasi selesai. Jadi cara pengajuannya adalah seperti itu ya, dan pengajuannya sudah diterima dan akan segera diproses. Kami akan menghubungimu kembali dalam 24 jam ya. Dan di sini ada nomor ID pinjaman, ini teman-teman silahkan capture ya, simpan ya. Ini untuk melacak, nanti teman-teman menggunakan ini ya. Jadi teman-teman siapkan data-datanya ya, nanti akan dikonfirmasi oleh bank ya. Silahkan teman-teman siap-siap ya. Dan untuk mengetahui prosesnya sampai mana, teman-teman bisa masuk lagi ke aplikasi depan ya, seperti ini. Kemudian di menu ajukan lagi ya, tapi teman-teman tidak pinjam, tapi teman-teman silahkan klik yang cek pengajuan di sini. Ini kita klik, kemudian nanti di sini teman-teman silahkan pilih jenis pengajuannya apa ya. Nah, di sini tadi adalah pengajuannya adalah yang KTA ya. Nah, teman-teman yang mengajukan KPR atau kartu kredit pun sama. Cara mengeceknya di sini. Kita klik yang KTA ya sekarang ya. Klik KTA, kemudian silahkan langsung saja masukkan ID pengajuan yang tadi sudah kita simpan ya, berapa, dan juga tanggal lahir. Kemudian cek status. Nah, nanti di situ akan kelihatan prosesnya sampai mana. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, cara mengajukan pinjaman online di Bank OCBC untuk pinjaman yang besar ya, dan bunganya juga relatif lebih rendah.
Teman-teman yang masih bingung boleh silahkan diputar ulang video ini atau juga boleh ya bertanya di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab pertanyaannya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.